Oke, minum susu dulu. Allah Rabbi. Cuma dapat ke bicep doang. Siap, sahabat fitness. Kembali berjumpa lagi bersama saya Adya Novali. Sesuai janji saya malam hari ini, ya, kita akan membahas mengenai seberapa pentingkah atau penting nggak sih memberhentikan konsumsi garam, gula, karbo di saat mendekati hari pertandingan. Oke, mungkin ini spesialnya lebih kepada tema untuk para atlet yang ingin bertanding, ya. Oke, itu tema kita malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang menantikan untuk live Instagram ini, dimana saya berharap ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Oke, kembali Bali, ya. Ya dia Putra, ya dia, agak susah nama depannya nih, tapi Putra 88 dari Bali. Selamat malam, terima kasih udah hadir. Oke, kita boleh absen dulu dari daerah mana aja nih teman-teman. Sorry, saya agak berkeringat habis latihan tadi sedikit, sekitar 45 menit setelah sholat isya tadi, buru-buru karena harus mengejar tampil untuk di Instagram ini, karena saya udah janji sama teman-teman, ya. Jadi mungkin masih belum siap waktunya untuk hadir, dan saya tunggu karena kita punya durasi sampai jam 9 nanti. Oke, kita ada waktu 1 jam untuk membahas mengenai penting nggak sih stop atau cut garam, gula, ya, karbohidrat mendekati hari pertandingan. Silakan, itu tema kita malam hari ini. Ya, di akhir acara saya akan menyimpulkan dari tema malam hari ini. Semoga nantinya bisa dieksekusikan oleh teman-teman atlet, atau mungkin yang punya pengalaman silakan share di sini juga, kita bisa sharing bareng. Ya, silakan kita sharing bareng. Ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya seputar tema di bawah ini, ya. Kabupaten, salam Ardianto, salam dari Kabupaten nih, ya, maksudnya ini Buol, Sulawesi Tengah. Oke, ini ada teman kita, sahabat fitness dari Sulawesi Tengah, ya, Kabupaten Buol, Kabupaten Buol, ya, Sulawesi Tengah. Terima kasih udah bergabung, Bung Ardi. Salam untuk sahabat fitness di sana, semoga tetap semangat dan semoga di sana tidak terlalu berdampak wabah corona, ya. Oke. Sesuai dengan tema kita, teman-teman atlet mana, jangan ketika saya lagi sibuk bertanya tentang garam penting nggak, gula penting nggak. Nah, sekarang saya coba untuk mensupport atau hadir dengan tema ini, karena agak sulit saya membahas satu persatu jika teman-teman sahabat fitness tidak memantau, ya, ikut serta bareng hadir di sini. Ya, jadi banyak sekali. Kenapa tema ini saya buat? Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kepada saya mengenai bagaimana sih mendekati hari pertandingan itu, penting nggak sih karbohidrat, garam, gula, ya. 1 jam. 1 jam, ya. 1 jam. Kau orang kagak ngecas dia. Iya, anak ini 1 jam. Wait. Sorry guys. Ya, jadi banyak sekali pertanyaan di mana penting nggak sih belibet konsumsi garam, gula, karbohidrat di stop pada mendekati hari pertandingan.
itulah tema kita yang akan coba kita bahas bersama malam hari ini. Oke, dari Wawan. Oke, Wawan dari mana? Coba tolong diperjelas dulu daerahnya ya, teman-teman yang bertanya tolong diperjelas. Misalkan Wawan, saya dari Gorontalo misalkan. Nah, ini pertanyaannya kayak gini agar lebih jelas ya. Tolong diperjelas dulu daerahnya. Karena kasihan teman-teman kalau hadir tidak diketahui daerah atau asalnya ya. Oke, sahabat fitness, kembali sesuai dengan tema kita. Banyak yang bertanya, penting nggak sih berhenti atau stop karbohidrat, stop gula, stop garam 1 minggu, 2 minggu sebelum hari H, atau sebelum 1 minggu sebelum pertandingan. Nah, ini yang mau kita bahas ya. Oke, ya semoga teman-teman memonitor, terutama teman-teman atlet ya. Karena teman-teman atlet nih yang biasa melakukan pola seperti ini. Oke, garam, gula, karbohidrat ya itu juga udah bagian dari nutrisi yang dikonsumsi atau yang digunakan atau yang diinginkan oleh tubuh ya. Jadi pada intinya garam, gula, karbohidrat termasuk ya, karbohidrat itu sebenarnya glukosa, gula. Jadi bisa kita kategorikan dengan kalori atau gula ya. Itu semua sebenarnya sangat-sangat dibutuhkan oleh tubuh. Nah, tapi di sini yang perlu kita harus pahami bahwa di saat kita mau mempersiapkan diri ikut bertanding, pastikan pola mengkonsumsi bahan-bahan tadi sudah jauh-jauh hari. Ya, jadi misalkan gini teman-teman, kita nggak bisa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi itu sebulan sebelum, 2 minggu sebelum, atau 3 bulan sebelum, nggak bisa seperti itu. Minimum agar tubuh kita tidak salah dalam mengkonsumsi atau menyerap oleh nutrisi tersebut, 6 bulan sebelum kita udah mengatur pola dietnya ya. Jadi 6 bulan sebelum kita udah mengatur pola dietnya, yang mana kita lakukan dengan 4 sehat 5 sempurna tadi ya, termasuk sodium, termasuk gula, termasuk karbohidrat sendiri pun itu tetap masuk. Nah, yang menjadi satu masalah di sini ialah jumlahnya. Nah, untuk jumlahnya ini teman-teman harus memahami tingkat keperluannya masing-masing ya. Contoh, dalam satu kali makan, dalam satu piring makanan atau satu box makanan itu kita harus tahu berapa gram berat proteinnya, berapa banyak karbonya, berapa banyak serat dan fibernya. Itu harus kita ketahui. Nah, di situ juga tidak masalah makanan yang ada rasa, atau kalau kita sering jumpai teman-teman atlet biasanya kalau menjelang diet makan tanpa rasa, itu nggak enak dan memang otot terlihat kering tapi nggak fresh. Di saat di atas panggung ya, ketika otot kita nggak fresh, dikasih pewarna, lightingnya cukup tajam, kita bersaing dengan kompetitor ya, dengan peserta-peserta yang lain. Nah, kalau kondisi otot kita kering tapi nggak fresh, itu kelihatan layu ya. Kalau kondisi otot kita layu dan kering tapi kelihatan layu, otomatis juri pasti akan membandingkan sama otot yang lebih fresh. Nah, masalah otot fresh dan tidak di sini tergantung durasi masa kita mengatur pola dietnya ya. Nah, jadi kayak tadi mengenai garam, karbohidrat, gula ya, nggak ada masalah
H-1, H-2 pun nggak ada masalah dikonsumsi. Asal ukurannya. Nah, di sini kita berbicara ukuran yang memang harus kita pahami, setiap orang beda-beda. Ya. Jadi, sahabat fitness, ilmu yang saya dapat, pengalaman yang saya dapat, garam, gula, atau menjalani pola diet, nggak usah mengikutin old school atau metode yang lama tuh nggak usah diikutin lagi, yang sifatnya tanpa rasa, tanpa garam, tanpa gula, lalu ayam direbus di blender, itu old school. Itu kalau era sekarang ini, kalau masih ada yang pola seperti itu, kurang belajar, ya, kurang memahami desain era atau ilmu-ilmu yang sekarang. Nah, jadi pastikan kalau mau menjalani diet harus dilakukan dengan enjoy, teman-teman. Ya, kalau mau menjalani diet tuh harus enjoy, harus relax. Karena gini loh, kalau tubuh kita stres, lalu kita hajar latihan yang keras, tidur kurang, ya, kena suplemen. Contoh kalau lagi diet itu tidur agak-agak susah, karena tubuh kita suhunya panas, udah gitu masuk kayak fat burn, kemudian pre-workout, ya, itu agak-agak susah tidurnya. Nah, jadi kalau makanan kita, ya, kalau makanan kita juga susah masuk ke badan, itu nggak ada rasa, nggak feel-nya, nggak nyaman, itu sangat bermasalah dengan tampilnya kondisi otot pada saat kita di atas panggung, ya. Ya, di sini ada Bung Alvin. Oke, My Fitness fail bang, bagus nggak pakai aplikasi itu. Oke Alvin, apapun aplikasi yang dibuat oleh para katakanlah pembuatnya, para apa namanya tuh ya, yang membuat aplikasi begitu, pasti ada guna dan manfaatnya. Tapi apakah itu cocok dan tidak untuk masing-masing orang, itu walau alam. Jadi saya nggak berani ikutin aplikasi itu, ikutin program itu. Silakan, pilihan kita masing-masing. Kiranya memang cocok buat teman-teman, silakan ikutin. Kalau enggak ya jangan diikutin, ya. Kalau buat saya sih, saya nggak mau belajar. Ini prinsip saya nggak mau belajar dengan ecek-ecek, ya. Maksudnya dengan aplikasi yang diterbitkan oleh siapa penerbitnya kita belum tahu, atau seberapa jauh proses hasilnya di sisi keberhasilan itu sudah kita ketahui apa belum, lalu ini kapan diciptakannya. Nah, ini harus dipahami terlebih dahulu. Jadi mengenai aplikasi-aplikasi seperti itu, silakan teman-teman cari tahu sendiri di mana dapatnya, bagaimana cara kerjanya, ya. Saya nggak bisa komen. Yang jelas, saya komen saat ini sesuai dengan tema, sesuai dengan pengalaman saya. Karena kenapa saya sharing? Banyaknya teman-teman yang bertanya. Makanya saya coba hadir untuk sharing, untuk berbagi ilmu. Ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, sahabat fitness yang mau bertanding, ya, pahami atau jalani pola dietnya itu jauh-jauh hari menjelang pertandingan. Jangan mendekati pertandingan kita gasak gusuk, atau kata orang tuh istilahnya harus sedia payung sebelum hujan. Jadi ketika hujan kita udah nggak repot orang lain gasak gusuk, kita udah santai aja dengan tidak ada kena air, tidak ada kena tampias, ya, istilahnya, ya. Nah, jadi sahabat fitness yang khususnya teman-teman atlet, tema kita malam hari ini lebih kepada untuk teman-teman atlet yang mau bertanding. Pastikan mengkonsumsi garam, gula itu jangan berhenti, jangan stop, ya, walaupun mendekati hari pertandingan. Yang menjadi keharusan kita ialah mengontrolnya aja, mengontrol berapa besar ya seharian ini gue masuk garam, berapa besar ya seharian ini gue masuk gula. Karena itu sumber
nutrisi yang penting untuk tubuh kita, ya. Oke, ada Wawan dari Jakbar. Thanks atas Oke, ya, Jakbar dari Jakarta Barat, masih sekitaran Jakarta. Salam untuk Jakarta Barat. Semoga di sana warganya taat dengan himbauan pemerintah agar kita sesama Jakarta cepat pulih, ya, cepat pulih dari wabah corona ini. Dan pastikan sahabat fitness, Jakarta masih belum total berhenti. Virus COVID-19-nya masih terus ada, jadi masih harus tetap waspada. Kita stay di rumah, ya. Kalau nggak penting-penting jangan keluar dulu. Jika memang bekerja, pastikan protect sistemnya, ya. Protokol kesehatannya harus terjaga, harus ditaati agar kita tidak terjangkit COVID-19. Oke, kita harus dukung betul para teman-teman medis yang bekerja saat ini agar tidak terlalu menumpuk di rumah sakit. Ada Christopher itu. Mana? Tadi dia baru. Oke, ya. Oke, Riau Fitness. Wah, ini udah pasti dari Riau, ya. Ini coba dengan siapa nih Riau Fitness? Ya, cara mengukur karbo, gula, dan garam yang pas sebelum pertandingan gimana, Bang? Nah, sangat sulit kalau saya berbicara teori tanpa meriset. Saya tanpa men-set up secara langsung, sulit saya menemukan angkanya. Tapi kalau saya set up, ya, secara personal itu akan ketahuan jumlahnya. Tapi garis besarnya, ya, untuk Riau Fitness, ya. Coba dengan siapa dulu nih Riau Fitness? Karena nggak mungkin nama orang ini pasti nama gym. Coba jelaskan namanya dulu, kita berkenalan, ya, agar siapa tahu nanti saya terdampar di sana bisa berkomunikasi dengan sahabat-sahabat fitness yang ada di Riau Fitness. Silakan perjelas namanya. Ya, jadi sahabat fitness, Hidayat. Oke, thank you Hidayat. Ya, thank you Hidayat dari Riau Fitness. Jadi pada intinya garis besarnya seperti yang saya bilang tadi, 6 bulan kita minimum waktu sudah di prepare mau pertandingan. Jadi kalau masa otot kita masih katakanlah sedang, ya, lalu 6 bulan itu langsung masuk ke fase pengeringan. Nah, di 6 bulan itulah yang harus kita kontrol. Jadi misalkan sehari ini kita masuk misalkan 2 kali minum kopi, berarti kan ya masuk gula, ya. Ada kadar gula langsung yang kita minum 2 kali. Lalu itu sekitar durasi kurang lebih sebulanan. Masuk lagi bulan kelima mulai dikurangi, atau bulan keempat mulai dikurangi sampai hari H itu dikurangi, diperkecil, ya. Nah, termasuk garam, termasuk karbohidrat. Nah, berapa jumlahnya memang masing-masing orang beda-beda. Oleh karena itu saya agak sulit untuk menyebutkan angkanya tanpa saya riset terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan Hidayat tadi secara personal, ya, ada hitung-hitungan misalkan usia, tinggi, berat badan, itu ketahuan. Lalu kondisi tubuh, kondisi otot, ya, kadar fatnya berapa, di situ bisa ketahuan hitung-hitungannya berapa dalam sehari jumlah konsumsi karbohidrat, masuk sodium, masuk gula, itu ada ukurannya, ada tabelnya, ketahuan kalau secara riset. Nah, tapi garis besarnya minimum jangan berlebihan, ya. Water dan hari bagusnya cut water. Nggak ada di cut, di cut di sini. Jadi gini, Gustut, ya. Gustut dari mana nih? Sahabat fitness, sekali lagi saya sampaikan, tolong yang bertanya sebutkan nama jelas, ya, dan daerahnya agar kita bisa berkomunikasi mudah-mudahan dengan teman-teman yang lain juga menyimak, ya. Jadi satu pertanyaan saya harap sudah bisa mewakili. Jadi seperti yang saya bilang tadi,
ya. Termasuk sinyal di tempat saya agak slow. Coba di absen kembali apakah suara saya dan gambar saya jelas di monitor teman-teman. Coba dijelasin dikasih jempol dulu kalau gambar dan suara saya oke. Kasih jempol ya. Kasih jempol, tolong kalau suara dan gambar saya jelas agar nggak capek-capek saya ngomong. Oke. Ya oke, terima kasih. Kalau sudah jelas teman-teman, di sini sudah ada beberapa yang kasih jempol. Baik. Ya, melanjutkan pertanyaan dari Gustut ya, kurang lebih namanya ini dari Jogja Hardcore Gym. Nah, ini hardcore Gym. Salam untuk Febri, salam untuk Iksan, salam untuk Pak Cahyo ya, dan teman-teman Hardcore Gym lainnya. Terima kasih Gustut udah bergabung. Jadi menyikapi pertanyaan tadi mengenai air sama halnya dengan garam, sama halnya dengan gula. Tidak boleh berhenti guys. Karena itu beresiko pada sistem pencernaan. Beresiko bermasalah kepada sistem organ tubuh kita. Kalau kurang air, kadar darah di dalam tubuh kita sedikit mengental, bahkan mengental. Kalau kental kadar darahnya, ya, yang mudah-mudahan sih tidak terjadi stroke, ya. Tapi yang sudah pasti terjadi ketika kandungan kadar darahnya tadi mengental, siklusnya tidak lancar, tidak seperti biasanya. Jadi misalkan jantung mompa, ini di sini ini masih numpuk, nggak tersiklus gitu. Jadi harusnya kan setiap mompa tersiklus keseluruhannya, sel-sel yang membutuhkan. Mompa lagi tersiklus ya, seiring dengan pompanya, kerjanya jantung dan paru-paru kita ini, disitulah kerjanya darah berputar di dalam tubuh kita ini. Ya. Nah, jadi kalau kadar air kurang, udah pasti kandungan darah sedikit mengental. Itu sangat berbahaya. Makanya banyak terjadi teman-teman. Oke, sinyal hilang datang. Ya, saya ulangi. Makanya banyak yang terjadi teman-teman sering mengalami kram mendekati hari H, bahkan ada yang di panggung sampai jatuh, koma, bawa ke rumah sakit. Ada yang banyak terjadi seperti itu. Faktornya kurang garam, kurang gula, kurang air, sehingga tubuh kayak mesin ya. Ini ada tahu nggak piston mesin tuh, ketika dia tidak ada oli, dia apa istilah tuh, ngunci. Nah, ketika ngunci ini seperti itulah gambaran tubuh kita juga kolab. Tubuh kita mati, ibaratnya mesin tadi itu mati. Ketika ini ibaratnya ini kan pompanya ya. Nah, jadi mengenai air, garam, gula, jangan pernah berhenti sampai hari H. Ini pemahaman ilmu yang saya dapat ya. Adapun kekeringan otot, nah di sini yang jadi masalah. Biasa kan teman-teman kan untuk memperkering otot biasanya kan teman-teman untuk memperkering otot itu selain suplemen fat burn ya, pembakar lemak gitu, dia memberhentikan konsumsi garam, air, gula ya, makan tanpa rasa. Nah, seperti yang saya bilang di awal, kering iya otot tapi layu. Kalau kita compare dengan teman-teman yang fresh ototnya, itu di atas panggung tuh karena kita layu, jadi nggak menonjol ototnya. Memang perasaan kita kering nih, berurat. Nah, satu hal lagi, di atas panggung bukan urat yang dinilai oleh juri, tapi pecahan otot ya. Kalau urat-urat seperti ini nih, menjelang pertandingan, dia akan lebih menonjol karena keringnya menipisnya kadar lemak yang ada di bawah kulit. Otomatis uratnya akan lebih terlihat menonjol. Tapi bukan itu penilaian yang dinilai oleh juri. Yang dinilai oleh juri ialah pecahan-pecahan ototnya. Nah, kekeringan ototnya tadi di sini sesuai dengan eksekusi latihannya. Eksekusi latihan serta eksekusi pola. Sinyalnya kurang bagus nih. Sorry sahabat fitness, hilang datang sinyalnya. Ya, saya sampaikan sekali lagi,
urat urat-urat seperti ini bukan penilaian oleh bukan nilai utama, bukan utamanya yang dinilai oleh juri. Yang dinilai oleh juri utamanya itu ialah pecahan-pecahan otot satu, yang kedua keseimbangan otot kiri kanan atas bawah. Itu yang umumnya atau garis besarnya big pointnya yang dinilai oleh juri. Nah, jadi saya berpesan kepada teman-teman, ketika menghadapi kompetisi pastikan minimum waktunya 6 bulan. Ya. Jangan pernah cuma mempersiapkan diri cuma 2 bulan, 3 bulan. Bisa di atas panggung bisa kita berpose, otot kita terlihat, tapi tidak maksimal. Jadi kalau hasilnya tuh ya cuman istilahnya masuk, kalau body fitness itu, main fitness itu ada yang 30 besar gitu ya, ada yang 15 besar, ada 10 besar seperti itu kan ya. Nah, jadi kondisi kita kalau kurang waktu persiapannya, paling kita masuk 30 besar, paling masuk 15 besar. Ya syukur-syukur masuk di finalis itu. Kalau cuman berbaris pertama kita udah nggak masuk kan kecewa. Nah, jadi saran saya sekali lagi, jika memang ingin terjun ke kompetisi, pastikan targetnya minimum top 3. Minimum top 5. Atau ya oke lah, karena kompetitornya banyak, minimum top 10 ya. Kalau di luar top 10 saya rasa ya main-main persiapannya. Contoh tadi ada yang bertanya sama saya, bagaimana pemanasan cuman tipis-tipis? Ya nggak bisa. Pemanasan latihan tipis-tipis. Ya latihan tipis-tipis, ya nggak bisa. Kalau mau menjadi juara nggak bisa tipis-tipis. Prinsipnya seperti tagline saya ya, 200%. 200% harus juara ya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, teman-teman, sinyal saya apa di sana hilang-hilang datang. Coba kasih jempol dulu yang merasa mendengar jelas suara saya dan gambar saya. Tolong kasih jempol dulu ya jika memang mendengar suara saya jelas dan gambar saya bagus. Ya tempat ayah jeda, mungkin beda jaringan ininya. Ya, jadi kasih jempol dulu kiranya teman-teman merasa jelas mendengar suara dan gambar saya. Ya, kita ada durasi kurang lebih 30 menit lagi. Teman-teman, ada durasi 30 menit lagi. Tema kita, tolong lihat di bawah ini. Oke, kembali teman-teman sudah masih jempol, berarti sinyal, suara, dan gambar saya jelas ya. Oke, Meteor Gym. Meteor Gym tolong diperjelas dulu nih dengan siapa, di mana ya Meteor Gym, agar teman-teman juga yang lain menonton bisa tahu nih Meteor Gym di mana. Siapa tahu kita nyasar mau latihan, cari-cari tempat latihan, bisa ke Meteor Gym. Jadi tolong dikasih tahu di daerah mana nih Meteor Gym, dengan siapa. Ya, pertanyaannya, saat diet kondisi stres apa ada pengaruhnya sama otot? Sudah pasti. Jadi di saat stres, hormon testosteron kita drop. Hormon kortisol kita meningkat. Hormon kortisol, atau gini lah perumpamaannya, jangan hormon kortisol atau testosteron deh. Hormon jelek dan hormon bagus. Nah, pada saat stres, hormon bagus ini drop. Ya, nah hormon bagus ini fungsinya tuh untuk memfreshkan kondisi otot, feel kita, siklus energi harian kita ya, itulah fungsinya hormon yang kita baik ini. Nah, sementara hormon jelek ini memang harus ada hormon jelek di dalam tubuh kita ini untuk mengimbangi ini. Ya, jika dia tidak imbang, nah itu seperti yang saya bilang tadi. Hormon, kalau kita stres, hormon baik, sehingga di situ sangat berpengaruh kepada otot.
feel kita nggak baik pada waktu latihan, mengatur pola makan juga, serta komposisi otot kita kelihatan layu, nggak fresh. Jadi pengaruhnya otot drop juga dari stres bisa terjadi. Faktor keberuntungan, kalau buat saya sih bukan masalah keberuntungan. Di sini kalau bicara faktor keberuntungan, semua orang ingin beruntung, ya. Jadi kalau saya nggak punya atau nggak memegang prinsip keberuntungan. Prinsip saya kerja keras. Kalau kerja keras pasti berhasil. Ya, jadi untuk sahabat fitness di sini ada yang bertanya, Hadi faktor keberuntungan. Ya, kalau memang Hadi mempercaya itu, silakan aja latihan seadanya. Mudah-mudahan beruntung ya, saya doakan. Tapi buat saya tidak ada. Buat saya kerja keras. Kerja keras hasilnya tidak akan bohong, ya. Jadi jangan menghadapi kompetisi dengan mengandalkan hal-hal yang mukjizat. Kita bukan nabi. Kalau zaman nabi sekali ngomong langsung diijabah oleh Allah, ya. Sekali meminta, nabi itu, para rasul langsung diturunin oleh Allah. Nah, itu zaman nabi. Tapi kita jangan bilang hal keberuntungan itu membuat kita terlena, membuat kita malas bekerja, membuat kita malas latihan di sini, ya. Nah, jadi saya harap Hadi hilangkan mindset keberuntungan, fokuskan kepada kerja kerasnya, ya. Oh, Meteor Gym. Nah, kan enak nih kalau begini. Oke, Meteor Gym tadi saya sudah jawab. Jangan stres. Alvan, ya, Meteor Gym. Oke, sahabat fitness yang mungkin ada di wilayah atau berlibur ke daerah Gresik, silakan yang ingin gym mampir ke Meteor Gym. Di sini bisa hubungi Alvan, ya. Oke, Alvan, saya sudah jawab tadi, jangan bawa stres karena itu stres akan mempengaruhi kondisi otot. Baik, ada lagi? Teman-teman, silakan. Kita masih ada durasi kurang lebih 20 menit. Penting nggak sih stop karbo, garam, gula pada saat pertandingan? Pada dasarnya tidak boleh menstop kandungan tersebut karena akan mempengaruhi kualitas otot tidak fresh. Ibaratnya tanaman itu hidup tapi layu karena dia tidak kena pupuk, ya. Jadi pastikan sahabat fitness yang terutama teman-teman atlet harus betul-betul memahami programnya di saat menuju atau mempersiapkan di saat ingin bertanding. Pastikan durasinya minimum 6 bulan, ya. Jangan pernah di bawah itu. Oke, jangan pernah di bawah itu kalau kualitasnya belum maksimal. Terkecuali kan ototnya udah semi-semi jadi, ya udah jadilah istilahnya kita sebut, tinggal mematang kan, ya mungkin 3 bulan cukup, 2 bulan cukup kalau polanya sudah dipahami. Tapi kalau kondisi ototnya kita bilang tuh masih mentah, pastikan durasinya 6 bulan agar, nah ini ada alasannya juga. Ada alasannya juga teman-teman kita memprepare jauh-jauh hari. Kita berbicara pertumbuhan otot itu tergantung sistem organ tubuh kita bekerja, ya. Kalau kita memprepare mau bertanding, disitulah kita program makanan dengan tidak maksimalnya masuk gula, masuk garam, masuk lemak, masuk kalori, ya, masuk yang lain-lainnya tidak seimbang, langsung kita paksakan dengan mengkondisikan otot harus kering, apalagi masuk suplemen, otomatis nih kerja organ tubuh kita berat. Yang terjadi supply
nutrisi ke dalam sel-sel, terutama sel otot, itu tidak maksimal diserap. Sehingga ketika organ tadi bermasalah, tidak seimbangnya dia bekerja, akan mengalami ya sistem di dalam pemahaman saya itu apa ya? Kalau di otomotif tuh big fire, tapi berbalik. Nah, di sini ketika organ tubuh kita bermasalah, siklusnya kepada sel-sel tubuh terutama otot tadi tidak diserap dengan baik, akhirnya dia dibuang oleh sistem tubuh. Jadi kalaupun kita berbicara masuk suplemen ini suplemen itu, kalau organ tubuh kita ini tidak balance kerjanya, ya hasilnya juga tidak optimal. Ya, sinyalnya memang sinyalnya Wawan, di sini juga kebetulan habis hujan, jadi cuaca memang masih mendung di sini. Saya rasa faktor sinyal karena cuaca, jadi sinyal berpengaruh. Ya, kembali di sini sudah mulai berkurang penontonnya. Kalau tidak ada penontonnya, saya akhiri dan saya simpulkan tema malam hari ini. Coba kalau yang merasa jelas, kembali saya himbau, saya sampaikan untuk kasih jempol jika memang mendengar suara saya dan gambar saya yang jelas. Kalau jelas gambar dan suara, silakan kasih jempol. Saya lanjutkan temanya. Oke, sahabat fitness. Jika tidak ada pertanyaan, ya, saya akan akhiri aja. Jika penontonnya juga sudah mulai hilang, tidak ada yang bertanya, saya akhiri. Ya, di sini Eko kasih jempol, oke. Sinyal bagus ya. Makanya sebenarnya si tujuan saya kenapa mengabsen teman-teman dari daerah mana, dari mana. Nah, kalau dari luar kota aja terjangkau sinyalnya bagus, pasti dalam kota bagus sinyalnya. Itu satu tujuan juga. Oke, sahabat fitness, terutama teman-teman yang mau bertanding, jangan ragu untuk bertanya. Kita bisa sharing di sini. Nah, ini ada sebenarnya ini malu ini saya menjawab nih, ada senior saya di sini, Ridwan. Nah, Bung Ridwan nih spesialis kelas 60 dan 55-60 nih. Sahabat fitness yang ingin sharing di kelas-kelas tersebut, silakan bersama Bung Ridwan. Silakan follow Instagramnya, ada Ridwan ya di sini. Bung di Ridwan bertanya, tapi saya cobalah menjawab ya, siapa tahu, semoga saya tidak salah ya. Persiapan tanding 6 bulan, kuncinya target, motivasi, waktu dan biaya, karena kerja keras tidak akan membohongi hasil, benar nggak? Yes, itu garis besarnya Bung Ridwan. Ya, semua orang saya harap ketika mau menghadapi kompetisi, satu punya target, ya kedua motivasinya jangan sampai drop, konsistennya ya. Kemudian waktunya juga harus ada. Ya, yang sudah pasti biaya di sini juga harus di-prepare ya. Lalu kerja kerasnya juga harus ditingkatkan. Nah, seperti yang tadi ada pertanyaan, faktor keberuntungan. Nah, jika keberuntungan berarti teman-teman tidak memprepare kondisi persiapannya dengan maksimal, cuma mengandalkan keberuntungan. Jadi menurut saya tidak baik kalau kita berprinsip mengandalkan keberuntungan. Jadi di sini kerja keras, biaya, motivasi, target itu menjadi satu keharusan untuk target untuk bekal kita menuju persiapan tersebut. Oke, Meteor Gym tadi dari Gersik, terima kasih kembali. Salam untuk teman-teman di Gersik, terutama Meteor Gym ya. Insya Allah kalau ada waktu akan mampir ke sana.
ke Meteor Gym dengan Alvin tadi ya kalau nggak salah ya. Salam untuk sahabat fitness di Meteor Gym. Semoga sehat-sehat semuanya di sana ya. Oke, selamat makan Toko Bah. Oke, sahabat fitness, sesuai dengan waktu saya hampir 1 jam, masih ada 10 menit di sini. Ya, tema kita penting nggak stop karbo, gula, dan garam menjelang kompetisi. Nah, di sini banyak pertanyaan tadi, termasuk air ya. Termasuk air. Jadi pada dasarnya sahabat fitness, nutrisi sangatlah important ya, sangat penting sekali dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi jika ada satu yang stop, otomatis sistem tubuh akan berpengaruh kerjanya. Ibaratnya kalau kita berjalan ya, kaki kita tergores batu misalkan atau benda tajam, luka, cara jalan kita akan mempengaruhi tidak cuma di kaki yang luka tersebut, tapi sampai ke pikiran, sampai ke hati kita memikirkan luka tersebut. Jadi sama halnya dengan nutrisi. Jika ada yang kurang, siklus di dalam tubuh, organ sistem kita bekerja akan berpengaruh. Ya, itu kesimpulan dari tema kita malam hari ini. Jadi air, garam, sodium, gula, ya, itu harus tetap masuk. Namun kuncinya di sini harus diketahui seberapa besar masuknya, dari kapan waktunya, mulai berkurang sampai hari H itu bukan hilang tapi kecil. Jadi bukan hilang ya, bukan dihilangkan beberapa hari, bahkan sampai kita minum yang namanya pencahar ya, bukan pencahar, minum pengering. Ada banyak di dalam industri atau dunia pertandingan minum yang namanya cut air. Itu sejenis, di medis juga ada diterapkan metode itu untuk orang yang penyakit beri-beri ya. Itu namanya lasik. Nah, teman-teman banyak yang minum lasik untuk mengkondisikan cut air. Udah nggak minum berhari-hari, dia minum lasik. Lasik ini kan juga menguras, mengering, memperkering. Jadi ibaratnya pakaian itu udah kering, diperas lagi, sehingga mengalami kerusakan sel-sel pori-pori pakaian ini akan rusak, akan merenggang, akan rusak. Nah, kerusakan ini kalau tidak ada yang mengobati secara langsung itu akan berbahaya jangka panjang. Jadi sebaiknya sahabat fitness mengenai air, garam, gula harus diperhitungkan waktu durasinya ya, durasi mengontrol mengontrol atau konsumsinya, jangan berhenti tapi dikontrol sampai hari H tetap masuk ya, tapi jumlahnya, nah ini yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan teman-teman. Jadi sekali lagi ya, tema malam hari ini kesimpulannya ialah salah kalau teman-teman memberhentikan masuk garam, sodium atau gula ke dalam tubuh pada saat menjelang hari H. Pastikan itu semua tetap masuk tapi jumlahnya yang diukur ya. Jadi begitu kesimpulannya teman-teman. Jika ada yang mengkat air, mengkat gula, mengkat garam, ayam direbus di blender diminum, itu juga kurang tepat ya. Jadi pastikan. Oh, Julia Salombe, baik brother, terima kasih. Salam buat sahabat-sahabat fitness di
Jayapura. Insya Allah kalau ada waktu saya ingin berkunjung ke Jayapura juga, ya. Ditunggu undangannya, ya, Julia Salombe, agar kita bisa berdiskusi secara langsung. Ibaratnya tuh tidak cuma dengan teori, tapi prakteknya kita akan laksanakan. Ya, masih ada waktu 5 menit. Kembali kupasan yang ingin saya sampaikan mengenai tema kita malam hari ini, ya. Ada Andika, Bang, yang bikin imun kita turun menjadi sakit apa, Bang? Pengaruh ya nutrisi yang kurang atau pola tidur yang salah. Imun, ya banyak faktor imun tubuh kita drop. Bisa jadi kurang tidur, imun drop. Kurang nutrisi tidak seimbang juga imun drop. Stres, mikirin kehidupan, mikirin dunia ini juga stres. Jadi pada dasarnya imun kita stres banyak faktor. Nah, terutama imun kita drop itu faktornya banyak, terutama dari stres, nutrisi yang buruk, istirahat yang buruk, itu akan mengalami kondisi imun kita drop. Jadi pastikan, Andika, Dari mana nggak sebutin? ya, nggak, kalau dia bukan fitness nggak apa-apa. Andika, jangan sampai imun drop, jaga tingkat stres, jangan sampai stres, jaga pikiran, jangan sampai stres, maksudnya jaga nutrisi, jangan sampai buruk, jaga istirahat, jangan sampai kurang. Oke. Ya, siap, Julia Salombe, terima kasih kembali. Kurang lebih beberapa menit, tapi saya ambil kesimpulan ya, sahabat fitness. Tema kita malam ini mengenai stop garam, gula, glukosa, ya, karbo. Itu tidak baik dalam mendekati hari pertandingan. Apalagi jauh-jauh hari kita nggak ada energi pastinya. Yang jelas, atur nutrisi tersebut, ya, garam, gula, glukosa tadi juga, ya, kalori, atur dari jauh-jauh hari kita udah mengatur, udah mengkondisikan time manajemennya harus tepat sampai hari H. Jangan pernah berhenti karena itu nggak baik untuk siklus tubuh, untuk siklus organ tubuh kita. Satu hal, kalau di-cut, teman-teman memang bisa merasakan kering, teman-teman memang bisa merasakan keras ototnya, ya. Tapi saat di atas panggung itu nggak fresh ototnya, apalagi kalau minum lasik sampai berlebihan. Ya, saya pernah nemuin orang minum lasik H-1 sampai 8 tablet, teman-teman. 8 tablet minum lasik itu gokil. Ya, dia harus bersyukur kalau masih hidup. Dia harus berterima kasih kepada Allah karena masih dikasih usia. Secara medis harusnya organ ginjalnya udah jebol, hatinya harusnya udah jebol. 8 biji lasik, harusnya sistem, kalau mesin tuh udah ngunci, jantungnya udah nggak bekerja harusnya. Tapi alhamdulillah, ya, makanya saya bilang tadi, dia harus banyak bersyukur karena masih dikasih usia. Tapi itu stupid, pemahaman yang bodoh dengan mengkondisikan sesuatu pada saat mepet waktunya. Contoh kayak itu, minum lasik 8 tablet H-1. Oh my god, saya cuman dalam hati saya ya cuma bilang bodoh, tapi ya saya bantu solusinya pada waktu itu. Saya nggak bisa sebutkan namanya karena itu mengandung kode etik, ya. Yang jelas sahabat fitness, tidak baik, ya, tidak baik memaksa, memfresh tubuh kita mendekati waktu, karena itu sangat berbahaya. Oke. Ya, Andika, secara teori sulit saya perjelas di sini karena itu ada hitung-hitungannya. Kalau diketahui, kalau di reset, kalau di set up itu banyak persyaratannya atau caranya. Hitung usia, tinggi, berat badan, kemudian kondisi muscle saat ini melalui foto. Kalau by online, kalau langsung bisa dilihat
Nah, itu apa namanya, job saya saat ini tuh lebih memprogram spesifiknya teman-teman yang mau bertanding. Jadi saya bisa lihat dengan kasat mata melalui foto aja, oh kamu harus begini begini begini, kamu harus mengurangi ini, lakukan ini. Nah, itu spesial saya saat ini. Jadi saya sulit bilang kalau berapa persen body fat yang harus dihitung saat ini. Kalau cuman dari teori sulit diperjelas karena saya tidak memahami kondisi Andika saat ini. Jadi kalau mau yang spesifik silakan teman-teman DM atau email saya ya, adianovali@gmail.com. Sorry, adianovali07@gmail.com itu email saya kalau yang mau email, atau kalau memang mau simple sih ya DM aja. Ya. Jadi kalau secara langsung saya bisa tangani seberapa persen, seberapa banyak kadar kalori, kadar gula, kadar garam, kadar karbo, kadar protein yang harus masuk. Saya bisa riset, saya bisa set up namanya. Ya. Oke, sahabat fitness. Demikianlah live malam hari ini. Sayang sekali saya melihat teman-teman atlet di sini tidak banyak yang partisipasi. Ya, semoga ini akan menjadi satu apa namanya, ya harapan saya semoga teman-teman atlet memang sudah paham ya. Memang sudah paham, tapi jika memang tidak paham ya sangat rugi karena momennya ini sangat penting. Namun di lapangan, kenapa saya membuat tema ini? Karena tema ini banyak dipertanyakan ya. Jadi kalau kiranya teman-teman atlet yang tidak bergabung pada live di tema kali ini sangat rugi kalau yang memang belum memahami secara keseluruhan dalam program menjelang pertandingan. Tapi saya harap teman-teman fitness atlet sudah pinter-pinter semuanya ya. Jadi nggak apa-apa nggak gabung. Saya cuma berharap semoga sharing saya malam hari ini bermanfaat bagi yang mendengarkan ya. Adapun jika memang tidak, ya nggak masalah juga. Saya cuma berbagi ilmu karena saya nggak mendadak. Saya udah infokan jauh-jauh hari untuk live ini. Contoh kayak besok malam saya akan infokan lagi temanya apa. Jadi silakan teman-teman monitor tema apa yang akan saya tampilkan. Silakan monitor terus di Instagram saya. Nah, jangan lupa yang belum subscribe channel YouTube saya, silakan subscribe ya. Share kepada teman-teman yang lainnya. Kemudian komen ya, silakan tonton video-video di channel YouTube saya. Ya, channel YouTube saya memang tidak se-booming teman-teman YouTuber lainnya karena tema saya bukan tema alay ya. Tema di channel YouTube saya yang serius, yang live, yang tidak ada gimmick. Jadi itu yang membuat slow pergerakan konten-konten YouTube saya. Adapun yang durasi atau followers atau namanya ya subscribernya miliaran, jutaan, ya itu karena diimbangi dengan gimmick, diisi dengan gimmick. Dan anehnya gimmick tersebut disukai oleh para penonton. Ini penontonnya juga nggak ngerti saya. Kok hal-hal yang alay, hal-hal yang gimmick hal-hal yang kiranya tidak mensupport, tidak mendidik kok di subscribe, ditonton berjam-jam. It's crazy ya, not understand itu ya, biarinlah ya. Yang jelas saya mau menyampaikan kepada teman-teman yang menonton, silakan tonton channel YouTube saya Adi Anovali dan jangan lupa subscribe, komen jika memang apa yang perlu konten-konten saya tampilkan untuk nextnya. Oke, untuk besok malam saya akan tampilkan temanya apa di story Instagram saya. Jadi teman-teman silakan juga notifikasinya dinyalakan, diaktifkan Instagramnya agar ketika saya posting teman-teman tahu apa yang memang
apa namanya, yang ingin saya tampilkan. Jadi silakan di notifikasinya di on kan ya. Ya, jadi sekali lagi semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Di sini saya hanyalah ingin sharing, ingin menyampaikan ilmu apa yang saya bisa sampaikan. Diterima, bersyukur, diaplikasikan lagi ke teman-teman yang lainnya. Bersyukur karena ilmu itu lebih yang bermanfaat jika memang digunakan untuk orang banyak. Itulah yang disebut juara sejati. Kalau di dalam prestasi ya, itu kita sebut juara prestasi. Ilmunya bermanfaat untuk hal yang banyak, untuk orang banyak. Nah, semoga ini bermanfaat. Sekali lagi, bukan berarti saya juga sejati. Saya cuma menjalankan sunnah aja, karena sunnah Rasulullah itu sampaikanlah walau sepatah kata ayat gitu ya, walau sepatah kata ayat, walau sepatah kata ilmu, sampaikan kepada orang banyak. Dipakai atau tidak itu keputusan atau haknya dia, namun kita sudah menjalankan sunnahnya. Nah, kewajiban kita ya, sorry saya ada tausiah sedikit tapi nggak ada salah juga karena ini bulan puasa. Sekali lagi terima kasih, stay tune terus live Instagram saya akan kasih tema di berikutnya seperti apa. Silakan teman-teman selalu monitor, selalu kepoin Instagram saya agar termonitor apa yang saya tampilkan. Oke, thank you very much. Sehat selalu, sekali lagi stay safe, stay healthy, keep spirit 200% for champion. Adiano Vali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.